Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari UJF dengan program SPSS. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari UJF tersebut. Jadi UJF yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama antara variabel X terhadap variabel Y. Misalnya kita ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Kita pilih variabel X-nya, yaitu apakah ada pengaruh antara ragam jenis makanan, lalu pelayanan kasir dengan tingkat kepuasan pada konsumen. Nah, tingkat kepuasan konsumen itu variabel Y. Nah, kita bisa mengambilnya dari keputusan UJF ini. Nah, baiklah, kita coba di program SPSS. Nah, di sini saya mengambil data apakah ada hubungan atau pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik seseorang dengan tingkah laku demokrasi dan tingkat pengetahuan kewarganegaraannya. Nah, di sini saya bikin 2X ya, karena tadi saya menyebutkan 2, itu X1 lalu X1 X2 dan yang terakhir Y. Nah, labelnya saya isi dengan yang X1 yaitu tingkat pengetahuan kewarganegaraannya, lalu yang X2 yaitu tingkah laku demokrasi. Keblok tadi ya. Tingkah laku demokrasi dengan Y-nya tingkat partisipasi politik. Oke. Nah, di sini saya akan menginput datanya. Saya jeda agar mempersingkat waktu. Nah, baiklah, sudah saya isi datanya ya. Selanjutnya kita akan menganalisis data ini untuk mengambil UJF-nya. Pertama kita pilih analis, lalu kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, untuk variabel terikatnya atau dependennya, kita akan memilih tingkat partisipasi politik Y. Lalu untuk independennya kita pilih X1 dan X2. Oke, lalu kita pilih OK. Nah, di sini ada beberapa tabel, tapi saya akan fokus ke tabel ANOVA karena di sini saya akan membahas tentang UJF. Kita lihat lagi dasar pengambilan keputusannya. Dasar pengambilan keputusan untuk UJF yaitu jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05 atau F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan atau secara bersama-sama dengan variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh antara variabel X secara simultan dengan variabel Y. Lalu bagaimana cara mencari F tabel ini? Nah, F hitung ini, lalu
bagaimana cara mencari f tabelnya? Cara untuk mencari f tabelnya yaitu saya sudah mempersiapkan untuk rumusnya ya. Di sini kita bisa lihat yaitu f tabel f k lalu n dikurang k dengan keterangan untuk k itu yaitu jumlah variabel bebas yaitu x. Terdapat berapa x? Tadi kita mempunyai 2x ya, mempunyai 2 variabel bebas. Lalu n jumlah sampel data. Kita tadi mempunyai sampel data 5. Oke. Ini sampel data 5. Lalu kita pilih saja. Untuk yang k jumlah variabel bebas berarti kita isi di sini 2. Lalu kita pilih lagi n yaitu jumlah sampel data. Tadi kita punya 5 berarti 5 dikurang k, 5 dikurang k jumlah variabel bebas 5 kurang 2 berarti 3. Nah, lalu hasilnya kita bisa cari di sini ya, 2 di baris ketiga, 2 ke baris 3 yaitu 9,55. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 9,55. Jadi f tabel itu adalah 9,55. Nah, kita bandingkan lagi dengan yang ada di hasil analisis kita. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, kita lihat di sini nilai signifikansi 0,037 yang artinya lebih kecil dari 0,05, atau f hitung lebih besar dari f tabel, f hitungnya 26,396 dan kita lihat f tabelnya 9,55, yang mana f hitung itu berarti lebih besar dari f tabel. Maka terdapat pengaruh antara variabel x secara simultan bersama-sama dengan variabel y. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa variabel x itu terdapat pengaruh dari variabel y. Maksudnya yaitu kita tadi ingin mencari tingkat kewarganegaraannya, tingkah laku demokrasi dengan tingkat pengetahuan kewarganegaraannya. Apakah ada pengaruh dengan tingkat partisipasi politiknya? Nah, di sini sudah jelas yaitu tingkah laku demokrasi dan tingkat pengetahuan kewarganegaraan itu mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya. Baiklah, mungkin hanya sampai sini saya bisa menjelaskan tentang uji F.